Selamat selamat siang, Bu. Paling saya mulai dulu ya dari pembukaan. Ya, silakan. Ya, jadi udah 13.20. Selamat pagi teman-teman dan Bu Amalia. Jadi selamat datang di kelas responsi UAS mata kuliah Machine Learning. Nah, seperti yang sudah diketahui, tujuan diadakannya kelas responsi ini yaitu agar teman-teman bisa memiliki persiapan ilmu yang lebih matang dalam mengerjakan UAS nantinya. Nah, pada akhir kelas responsi ini, saya mohon teman-teman jangan leave dulu ya, karena bakal ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh rekan saya yaitu Jason dan juga absensi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Ibu Amalia untuk membawa kelas responsi machine learning ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Sendiawan. Ya, kita langsung mulai saja ya. Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Sendiawan, kelas ini lebih untuk persiapan aja. Ya, untuk persiapan supaya nanti pada saat UAS, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab di sesi kuliah, bisa ditanyakan di sesi hari ini. Saya nanti coba jawab semaksimal mungkin. Ya. Jadi nanti saya akan review sedikit materi mulai dari setelah UTS sampai dengan terakhir. Nah, sambil saya review, mungkin dari kalian ada yang mau bertanya, boleh tulis di chat box dulu ya. Silakan tulis saja di chat box. Topiknya tentang kita itu UAS KNN, support vector machine, logistic regression, kemudian SVM, decision tree, dan clustering. Ya, jadi silahkan kalau ada yang mau bertanya-tanya. Oh ya, feature engineering juga masuk di dalamnya. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan tuliskan di chat. Saya review sedikit dulu ya. Mulai dari yang pertama yaitu KNN. Saya punya sedikit cuplikan code. Kalau mengenai code sebenarnya bisa kalian temukan di internet sudah banyak ya. Ini salah satu contohnya saja. Sebentar. Jadi sambil saya menampilkan code-nya, sambil saya sedikit menjelaskannya, mereview kembali tentang KNN. Oke, ini sedikit cuplikan code yang bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi maupun regresi ya. Jadi KNN itu bisa digunakan untuk klasifikasi, bisa juga digunakan untuk regresi. Ya, sebelum saya jelaskan code-nya, mungkin saya beri gambaran dulu singkat. KNN itu kita paling banyak gunakan sebenarnya untuk klasifikasi. Jadi pada saat kita mau melakukan klasifikasi, kita melihat dari K tetangga terdekat sampel yang mau kita prediksi labelnya. Ya, jadi nilai K-nya ini kita tentukan. Kalau misalnya, contoh misalnya saya di sekitar rumah saya ada 10 orang gitu ya, 10 rumah, 10 tetangga. Kemudian ada kita mau mengklasifikasi saya ini kepribadiannya seperti apa gitu ya. Nah, itu ditentukan oleh K buah tetangga terdekat saya. Nah, kurang lebih begitu ya. Kalau misalnya ada 3, berarti 3 tetangga terdekat. Kepribadiannya seperti apa, nah itulah yang menentukan kepribadian saya. Nah, kurang lebih seperti itu ide dari KNN. Nah, salah satu karakteristik lagi dari KNN adalah sifatnya yang lazy learner. Ya, jadi kita tidak membangun model apapun kalau belum ada sampel yang mau kita prediksi. Ya, jadi kalau hanya sekedar data training saja, tapi kita tidak ada data untuk melakukan prediksi, maka tidak membangun model apapun. Ya. Nah, KNN ini baru bekerja ketika ada sampel yang baru masuk dan kita mau prediksi dia masuk ke label yang mana. Kalau misalnya kita melakukan klasifikasi, ya, maka disebut sebagai lazy learner, pemalas ya, karena kita nggak bangun model dulu, terus nanti tinggal di-apply modelnya, tidak. Tapi benar-benar baru dijalankan pada saat kita mau melakukan prediksi. Ya. Nah, ini ada contoh code untuk melakukan klasifikasi dan regresi. Jadi idenya kalau kita mau melakukan klasifikasi, misalnya saya punya data, saya plot seperti ini ya. Kemudian satu lagi misalnya begini misalnya ya. Nah, ini ada 2 kelas.
Nah, kalau ingin melakukan klasifikasi ketika ada sampel baru yang masuk dan dia letaknya di sini misalnya, maka dilihat tetangga terdekatnya. Katakan K-nya itu 3. Kalau kita buat K-nya sama dengan 3, maka kita ambil 3 tetangga terdekat. Ini kebetulan bisa di sini gitu ya. Tetangga terdekatnya kita voting saja nih kalau klasifikasi ya. Kita hanya tinggal voting. Berapa banyak yang masuk ke kelas merah dan berapa banyak yang masuk ke kelas biru. Untuk 3 buah tetangga terdekat dari si X. Nah, karena di sini 3-3-nya biru, maka si X ini juga diprediksi masuk ke kelas biru, gitu ya. Nah, intinya kalau kita bisa lihat di code di sini, untuk melakukan klasifikasi, kita mengambil nilai modus, ya. Kita mengambil nilai modus, most common. Jadi label yang paling banyak muncul di K buah tetangga terdekat dari sampel yang mau diprediksi labelnya. Bagaimana dengan regresi? Kalau regresi kan kita ingin memprediksi continuous number. Ya. Kalau kita menggunakan KNN untuk regresi, maka yang kita lakukan pada dasarnya adalah mengambil nilai rata-rata dari nilai label dan tanda petik ya, karena kalau di regresi biasanya bukan label yang kita jadikan target, tetapi variabel berupa numerik juga, continuous number juga. Ya, misalnya ada kita mau prediksi harga rumah misalnya, maka yang menjadi label tanda petik adalah harga rumahnya, sehingga sebenarnya bukan label ya. Nah, ketika kita punya sampel, katakan misalnya sampel baru masuk, kemudian kita pilih nilai K-nya adalah 3, maka kita ambil 3 tetangga terdekat dari sampel tersebut, kemudian nilai target variabelnya seperti tadi misalnya harga rumah gitu ya. Nah, itu di rata-rata ya. Nah, nilai hasil rata-ratanya akan menjadi prediksi dari sampel yang baru masuk tadi. Kurang lebih seperti itu ya. Ide penggunaan KNN untuk klasifikasi maupun regresi. Nah, kalau di sini saya ambil source-nya dari sini ya. Ini saya copy paste ke chat juga boleh. Saya ambil dari sini, silakan nanti kalau mau dilihat-lihat lagi atau dibaca-baca lagi, silakan. Nah, di sini kita perlu mengimport library-nya math, kemudian di sini ada fungsi untuk melakukan KNN dengan 5 buah parameter. Jadi yang pertama datanya, kemudian query ini adalah sampel baru atau instance baru yang mau kita prediksi. K adalah jumlah tetangga terdekatnya mau berapa ya. Ini kita tentukan di awal. Kemudian ini adalah distance function. Jadi ketika kita mau menghitung jarak antara satu sampel dengan sampel yang lain, kita menggunakan suatu distance function. Rumus formula jaraknya ya. Ada beberapa distance function, yang paling umum adalah ini, Euclidean distance. Euclidean distance, sekedar mereview, kalau masih ingat ya, Euclidean distance antara X dan Y, sebenarnya hanya mirip seperti teorema Pythagoras ya, akar dari Y2 dikurang, X sama Y ya, berarti Y2 dikurang X2, ditambah ini kuadrat Y1 dikurang X1 kuadrat ya, sekedar ini aja nih square root-nya sampai ke belakang ya, ini Euclidean distance. Nah, kemudian yang bagian parameter berikutnya adalah choice function. Nah, disinilah kita tentukan mau melakukan klasifikasi atau regresi ya. Kalau kita tetapkan dia klasifikasi, maka kita panggil mode, fungsi mode ya, modus tadi. Kalau regresi maka kita gunakan fungsi min ya. Nah, di dalamnya ini intinya step by stepnya hanya sekedar menghitung jarak antara si query, si sampel yang baru masuk tadi, dengan seluruh sampel yang ada di dataset ya, menggunakan Euclidean distance. Ya, kalau kita definisikan distance function-nya adalah Euclidean distance. Nah, nanti tinggal di sort saja, diurutkan berdasarkan yang jaraknya paling kecil, karena kita mau cari tetangga ya.
yang jaraknya paling kecil, kemudian kita ambil K buah tetangga terdekat. Kita definisikan di sini kalau K-nya 3 tadi, maka kita ambil 3 yang terkecil jaraknya. Ya. Kemudian kita keluarkan tetangga terdekatnya siapa aja. Ini biasanya indeksnya ya, indeks datanya di sampel nomor berapa. Kemudian kita pilih mau pakai modus atau mau pakai min. Ini regresi atau klasifikasi. Ya. Kalau di ini data dummy ya. Kalau misalnya regresi, ini contoh yang regresi. Dibikin datanya seperti ini, data dummy aja ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, ini yang menjadi target prediksinya. Nah, kalau kita punya data, ini data berat badan ya, ini berat badan, ini tinggi badan. Nah, ini datanya tidak akan di apa-apa ini, hanya sekedar diem aja kalau belum ada sampel baru yang masuk. Nah, ketika ada sampel baru atau kita sebut sebagai query, contohnya di sini query berat badannya adalah 60. Nah, barulah data-data ini digunakan gitu ya. Nah, itu prinsipnya lazy learner seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan query-nya, baru kita panggil fungsi KNN yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita masukkan rec data ini ya, data ini sebagai data parameter yang pertama. Kemudian query-nya ini 60 tadi ya, 60 kg. K-nya kita set 3 tetangga, misalnya ini mau diubah-ubah silahkan. Distance function-nya kebetulan di sini yang didefinisikan hanya Euclidean distance. Kalau misalnya ada distance function yang lain ya silahkan ya masukkan ke sini ya. Ada Manhattan distance, atau persamaan distance yang lain. Kemudian di sini choice function-nya adalah min karena mau melakukan regresi ya. Kita bisa lihat Y-nya ini adalah continuous number. Nah, kalau sudah ini sebenarnya tinggal di run saja. Ini kalau kita run, maka outputnya yang pertama ini ya, dengan, mungkin tadi saya kebalik nih, tingginya 60, beratnya adalah 128. Nah, ini adalah hasil rata-rata dari 3 buah tetangga terdekat si sampel ini. Nah, ini bisa di print juga sih. Kalau kita mau print, kalau tadi kan hanya prediksi saja ya. Kalau kita mau print ininya juga bisa nih. Jadi label keberapa saja yang menjadi tetangga terdekatnya si sampel baru masuk ini. Nah, ini kalau regresi. Bagaimana kalau klasifikasi? Kalau klasifikasi tentu saja datanya harus disesuaikan dulu. Ya, labelnya atau Y-nya adalah berupa kategori. Seperti ini ya. 1 atau 0 nih contohnya. Ini contoh data sederhana di mana sumbu X-nya adalah usia. Kemudian yang mau diprediksi adalah apakah si objek tersebut atau subjek tersebut suka nanas atau tidak di pizza. Kalau di pizza kan suka ada nanasnya ya. Nah itu kita bisa prediksi dia suka nanas atau tidak untuk topping pizza. Ini contoh data sederhananya. Nah kalau kita punya query misalnya sampel usianya 33 tahun. Nah kita mau prediksi kira-kira dia suka nanas atau tidak di pizzanya. Maka kita bisa lakukan sama persis seperti tadi. Ya, kita panggil function KNN-nya, kemudian kita set, ini datanya sudah kita berikan, query-nya juga, kemudian tetangganya ini 3, ini diubah-ubah silahkan ya, mau 5, 7, biasanya ganjil. Kalau kelasnya ada 2, sebaiknya ganjil ya, supaya tidak ada kondisi di mana label itu jadi sama jumlahnya, ya, kalau kita pakai K-nya itu genap. Kemudian distance function-nya karena ada 1, nah ini bedanya ada di sini aja. Choice function-nya pakai modus ya. Kita hanya sekedar voting saja, mencari yang paling banyak kemunculannya. Nah, ini tinggal di print, tadi sudah di print ya. Kalau age-nya 33, predicted label-nya adalah 0, artinya dia tidak suka nanas di topping pizzanya. Nah, ini ciri khasnya KNN ya, sangat sederhana. Konsepnya sangat sederhana, namun dia ada kekurangannya sebenarnya. Ada yang tahu kekurangannya apa? Boleh tulis di chat box atau langsung di unmute juga boleh. Kekurangannya KNN itu apa sih?
Oke, ini ada Michael ya, perlu data baru, mungkin dijelaskan seperti apa? Perlu data baru maksudnya apa? Sambil kita menunggu yang lain ya, silakan berpendapat apapun boleh. Di sini waktunya klarifikasi ya, apakah yang kalian pahami itu benar atau tidak. Ada yang berpendapat lain? Oke, perlu data sampel baru untuk training, kalau tidak berarti. Oke, ya. Kekurangan yang pertama terletak tadi di istilahnya lazy learner tadi ya, jadi kita baru bisa mengeksekusi algoritmanya kalau ada sampel baru yang mau diprediksi. Betul ya. Ada kekurangan yang lain? Kalau kita baru eksekusi algoritmanya, kira-kira apa lagi sih kekurangannya? Saya tunggu sebentar ya, mungkin ada yang mau typing, atau langsung unmute juga boleh. Oke, tidak bisa kalau database-nya terlalu besar. Ya, bayangkan ini memang dia simple ya, sederhana. Tapi kalau kita bayangkan cara kerjanya, kita harus menghitung jarak antara si sampel baru tersebut dengan semua sampel yang ada di dataset. Ya, bayangkan kalau datanya besar sekali, betul ya. Kalau misalnya kita punya misalnya 1 juta sampel gitu ya. Kemudian kita memprediksi 1 sampel, ada sampel baru masuk. Maka si sampel baru ini harus dihitung jaraknya dengan semua sampel tadi, yang 1 juta sampel tadi ya. Jadi bisa dibayangkan sangat computationally exhaustive ya, terlalu memakan waktu, secara komputasi juga tidak efisien. Nanti kalau ada data baru masuk lagi, diproses lagi 1 juta tadi ya. Jadi benar-benar tidak efisien. Kalau di algoritma yang lain kita bisa bangun modelnya dulu ya, kita simpan modelnya dulu. Ketika ada data baru masuk dan mau kita prediksi, tinggal apply saja modelnya ya. Jadi jauh lebih efisien. Sedangkan ini tidak, karena tidak ada model, maka setiap ada sampel yang mau kita prediksi diulang lagi prosesnya ya, kita hitung lagi jaraknya terhadap semua sampel yang ada di dataset. Ya. Oke, betul ya. Jadi itu tadi kekurangan dari KNN. Kelebihannya ya dia sangat simpel ya, mudah dimengerti. Tapi kekurangannya itu tadi ya. Walaupun simple, sebenarnya masih banyak penelitian di luar sana yang menggunakan KNN. Cuman kalau kita bandingkan performance-nya atau akurasinya dibandingkan dengan algoritma yang lain, biasanya masih kalah ya KNN dibandingkan algoritma lain yang lebih kompleks. Oke, sejauh ini untuk KNN ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan review topik berikutnya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Pertanyaan sekarang, bagaimana kita mau mengukur performance dari KNN? Kan kalau KNN ini ketika ada sampel baru dibuat gitu ya, baru dijalankan algoritmanya. Lalu bagaimana kita mengukur performance suatu machine learning eksperimen yang menggunakan KNN? Sebenarnya prinsipnya hampir-hampir sama dengan algoritma yang lain ya. Hanya tadi perbedaannya kan hanya di kapan mengeksekusi algoritmanya, itu yang bikin beda ya. Kalau di algoritma lain ada training, ada testing. Kalau di sini training dan testing itu seolah-olah dilebur jadi satu kali eksperimen. Nah, cara melakukan menghitung performance-nya sama seperti algoritma klasifikasi maupun regresi yang lain. Jadi sebelum kita jalankan KNN-nya, kita harus bagi dulu datanya. Kalau ada dataset misalnya 1 juta sampel gitu ya, kita bagi dulu 20% untuk istilahnya seperti sampel baru atau query tadi, kemudian 80%-nya digunakan
seperti data training. Jadi ketika kita mau menghitung performance dari KNN terhadap dataset yang kita punya, satu persatu sampel yang ada di 20% testing tadi itu dicoba satu persatu gitu ya. Dicoba, kemudian kalau klasifikasi dilihat predicted labelnya apa. Ya, itu di note ya, dicatat. Kemudian nanti sampel berikutnya di 20% tadi dites lagi sampel yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan kita catat predicted labelnya. Setelah itu baru bisa kita hitung akurasinya ya. Kita bisa buat confusion matrix-nya untuk mengukur akurasi dari KNN-nya. Jadi kalau di sampel kita katakan ada 2000 sampel di testing, maka ya mau nggak mau harus 2000 kali melakukan tadi ya perhitungan jarak dan lain-lain, itu dilakukan 2000 kali, diulang sampai 2000 kali. Ya, nah itu kelemahannya itu ya, jadi lebih lambat prosesnya. Tapi itu satu-satunya cara untuk mengukur performance KNN kalau kita mau lakukan eksperimen menggunakan KNN ya. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita memilih K, ya, nilai K? Nah, itu juga jadi pertanyaan ya, bagaimana kita memilih nilai K? Sebenarnya itu tidak ada patokan yang fix gitu ya, K itu harus sekian, tidak. Semuanya eksperimental. Jadi kita coba, kalau K-nya misalnya 1, bagaimana performance tadi ya, seperti yang saya gambarkan. Kalau K-nya 2, bagaimana, K-nya 3, 4, dan seterusnya. Tentunya kalau nilai K terlalu kecil, maka terlalu sensitif. Model, walaupun ini nggak ada modelnya, tapi proses kita membangun algoritmanya dari awal sampai akhir itu seolah-olah seperti model gitu ya. Itu terlalu sensitif, karena kalau tetangganya terlalu sedikit, bisa jadi misalnya K-nya 1 gitu ya, tetangganya terlalu sedikit, si 1 tetangga terdekat bisa jadi adalah noise. Jadi sampel baru dekat dengan noise. Karena tidak ada tetangga lain yang jadi bahan pertimbangan, maka label si sampel yang baru mengikuti labelnya si noise. Karena bisa jadi ya ini salah ya, labelnya noise kesalah. Namanya juga noise ya, berarti bukan data yang valid. Nah itu kekurangannya kalau kita set nilai K-nya terlalu kecil. Ya, terlalu sensitif lah intinya ya. Bagaimana kalau K-nya terlalu besar? Itu juga dihindari ya. Kalau kita bayangkan misalnya contoh, kalau K-nya terlalu banyak, kalau saya punya data, contohnya misalnya seperti ini, ya. Dan ini ada data yang cross gini ya. Gitu ya. Ketika ada sampel baru, katakan misalnya di sini misalnya. Kalau 2 tetangga atau 3 tetangga mungkin nggak masalah karena cakupannya masih segini ya. Tapi kalau terlalu besar, katakan misalnya sampai sekian banyak tetangga diperhitungkan ya. Ini contoh aja segini misalnya. Maka nilai K terlalu besar itu akan membuat perspektif kita terlalu jauh. Yang tadinya kita hanya concern terhadap tetangga-tetangga yang dekat saja, sekarang tetangga-tetangga yang jauh pun jadi ikut masuk pertimbangan. Nah, akibatnya tetangga yang jauh ini bisa jadi labelnya ya jauh dari label sesungguhnya si sampel tersebut. Ya, jadi kita harus cari balance-nya. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Tapi menentukan berapa nilainya semuanya eksperimental. Ya. Kita harus coba nilai K yang berbeda-beda. Ya, itu prinsipnya dari KNN. Oke, sekarang kita lihat. Belum ada yang bertanya ya, oke. Sekarang kita lihat topik berikutnya, yaitu tentang SVM dulu deh ya. Sebelum saya sampaikan topiknya, mungkin saya tanya dulu ya, ciri khasnya SVM itu apa sih? Atau sebelum itu deh, SVM digunakan untuk klasifikasi, regresi, atau kedua-duanya? Coba dijawab di chat box.
Saya tunggu sebentar ya. SVM digunakan untuk klasifikasi saja, regresi saja, atau kedua-duanya. Oke, ini sudah ada yang menulis ya, Muhammad. Oke, Michael dia. Ya, bisa kedua-duanya, betul ya. Mirip seperti KNN tadi, SVM pun bisa digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Hanya istilahnya sedikit berbeda. Kalau SVM saja, umumnya kita kenal SVM itu klasifikasi umumnya ya. Kalau misalnya kita baca istilah SVM tuh di paper-paper, biasanya isinya itu tentang klasifikasi. Walaupun yang lebih tepat istilahnya adalah support factor classification sebenarnya, SVC ya. Sebenarnya, tapi banyak paper-paper di luar sana yang melakukan klasifikasi tetapi menggunakan istilah SVM. Nah, kalau regresi, prinsip SVM dikenal dengan istilah support factor regression, jadi SVR. Ya. Nah, itu artinya kita menggunakan support factor machine untuk melakukan regresi. Nah, di SVM sendiri untuk yang klasifikasi, prinsipnya SVM itu hanya bisa mengenali 2 kelas saja, prinsip dasarnya SVM. Ya, sebentar, saya share dulu. Nah, prinsip dasarnya SVM hanya bisa mengenali 2 kelas saja, ya. Tapi kita bisa memodifikasi SVM supaya bisa mengenali lebih dari 2 kelas. Tapi kalau hanya sekedar SVM itu sudah pasti kliknya langsung ke 2 kelas aja, ya. Untuk multi kelas maka kita harus sedikit lakukan modifikasi. Ya, sekedar review ya. Jadi di support factor machine untuk klasifikasi pada dasarnya kita berusaha untuk mencari decision boundary yang dikenal dengan istilah hyperplane. Ya, kalau di dimensi yang 2 dimensi, decision boundary itu berupa garis lurus. Contoh seperti ini ya. Nah, ini adalah decision boundary atau hyperplane juga disebutnya untuk di SVM. Namun kalau di dimensi yang lebih tinggi, katakan misalnya di dimensi 3, maka garis pembatasnya bukan lagi berupa garis, bukan garis lurus, tetapi berupa papan lurus. Ya, bayangkan misalnya di ruangan kelas, saya pisahkan yang mahasiswa di kiri, mahasiswi di kanan misalnya. Nah, saya taruh nih triplek di antara kedua kelompok ini, saya taruh triplek. Nah, tripleknya ini disebut sebagai hyperplane atau decision boundary. Ya. Nah, prinsipnya SVM adalah kita berusaha untuk mencari hyperplane atau pemisah tadi ya antara 2 buah kelas di dimensi yang sampai tidak berhingga sebenarnya. Jadi mulai dari dimensi 2, bahkan dimensi 1 yang sekedar titik ya, dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dan seterusnya. Ya. Nah, kadangkala di dataset yang kita punya problemnya itu terlalu kompleks. Ini klasifikasi ya, klasifikasi menggunakan 2 kelas saja. Problemnya terlalu kompleks sampai-sampai kita tidak bisa membangun decision boundary di dimensi asli datanya. Contoh misalnya saya punya data 2 dimensi, ya. Kalau saya plot kan bisa ya, kalau 2 dimensi hanya sekedar diagram Cartesius biasa. Kemudian di sini saya bisa plotkan dengan mudah kalau datasetnya memang linearly separable, artinya bisa dipisahkan secara linear seperti ini. Ya. Namun kadangkala, atau bukan kadangkala ya, seringkali dataset itu kita tidak bisa dengan mudah mencari garis lurus pemisah seperti ini. Solusinya apa? Solusinya bisa ada 2 cara ya. Solusinya adalah yang pertama, kita menggunakan algoritma yang kalau kita ingin tetap di dimensi 2 ya, kalau kita ingin tetap di dimensi 2, kita gunakan algoritma yang lain. Contoh misalnya begini datanya ya. Misalnya datanya gini ya, kita nggak bisa tarik garis lurus yang memisahkan antara circle dan cross. Nah, kita bisa cari algoritma lain yang memungkinkan kita untuk mencari pemisah tetapi tidak lurus, artinya tidak linear. Kalau SVM itu harus selalu linear.
masalahnya linearnya di dimensi 2 atau dimensi yang lebih tinggi ya. Nah, itu prinsipnya SVM, selalu mencari hyperplane berupa garis lurus atau persamaan linear. Ya. Bahkan di dimensi 5, 6, 7 sekalipun itu semuanya persamaan linear, tapi fungsinya udah nggak bisa divisualisasi lagi ya. Dia sudah berupa hyperplane, tapi semuanya mengikuti prinsip persamaan linear, garis lurus. Nah, kalau kita mau cari garis pembatasnya tidak berupa hyperplane, tidak berupa garis lurus, misalnya seperti ini pembatasnya gitu ya. Ada algoritma lain yang bisa melakukannya, ya, tapi nggak di sini. Kalau kita mau tetap di dimensi 2 dan mau dapatkan pemisahnya ini bukan garis lurus, maka kita perlu pertimbangkan algoritma yang lain. Tapi bukan berarti problem seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan SVM, tidak ya, tetap bisa diselesaikan dengan SVM, namun cara kerjanya adalah kita harus memetakan datanya ke dimensi yang lebih tinggi dulu. Tujuannya adalah nanti di dimensi yang lebih tinggi kita berusaha untuk mencari hyperplane-nya. Ada nggak hyperplane yang lurusnya ini, ada nggak di dimensi yang lebih tinggi. Nah, itu goal-nya SVM. Ya, jadi step by step-nya yang pertama adalah kita harus petakan dulu datanya ke dimensi yang lebih tinggi. Kalau datanya 2 dimensi, maka dipetakan ke 3 dimensi. Kalau datanya 3, ya ke 4 dimensi gitu ya. Kemudian cari ada hyperplane-nya nggak? Ini ada formulanya sih ya. Ada hyperplane-nya nggak? Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita perlu petakan lagi ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, kita cari hyperplane-nya ini. Nanti kalau sudah dapat hyperplane-nya, maka akan lebih mudah kita gunakan untuk memprediksi data yang baru masuk. Jadi misalnya, kalau saya punya contoh misal seperti ini nih, hyperplane sangat-sangat sederhana, ada di dimensi 2. Kalau saya sudah dapatkan persamaan garis seperti ini, maka ketika ada sampel baru masuk, misalnya sampelnya di sini gitu ya, ya sangat gampang ya, kita tinggal masukkan saja ke persamaan hyperplane tadi. Kalau nilainya kurang dari 0, maka masuk ke kelas yang ini. Kalau nilainya sama dengan 0, berarti dia jatuh di decision boundary, jatuh pas di hyperplane-nya. Kalau lebih dari 0, maka dia masuk ke kelas yang satunya lagi. Ya, jadi selalu persamaan di SVM itu selalu kurang dari 0 sama dengan 0 lebih dari 0. Makanya SVM hanya bisa untuk mengklasifikasi 2 label saja, 2 kelas saja. Ya, karena karakteristik tadi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah SVM mencari hyperplane, namun hyperplane yang seperti apa? Kalau kita lihat di slide ini, contoh ya antara B1 dan B2. Sebenarnya dua-duanya ini juga valid ya untuk memisahkan antara kelas yang circle dengan yang square. Dua-duanya betul ya. Namun pertanyaannya mana yang lebih bagus? Coba saya tanya. Yang lebih bagus yang mana? B1 atau B2? Hyperplane yang terbentuk mana yang lebih bagus? Boleh tulis di chat box lagi ya. B1 atau B2? Oke. Ya, betul ya. Jawaban yang betul adalah B1. Jadi B1 ini hyperplane-nya lebih baik daripada B2. Lalu kriterianya apa? Kriterianya adalah bayangkan misalnya kalian di tengah jalan, kemudian di pinggir jalan itu ada macam-macam ya, ada ruko, ada rumah, ada toko, macam-macam ya. Nah, menurut kalian lebih bagus jalan yang lebar atau yang sempit? Tentu saja yang lebar kan ya, jalan yang lebar itu lebih bagus. Ya, artinya bisa memisahkan antara sisi kiri dan kanan jalan itu lebih jelas gitu ya kalau jalanannya lebar. Nah, begitupun juga dengan SVM. Jadi di SVM ini kita cari satu perwakilan sampel dari masing-masing kelas yang terdekat dengan hyperplane. Contoh misalnya di sini ada circle, ada square. Yang circle yang terdekat dengan hyperplane B1 adalah yang ini ya. Ini yang paling dekat. Untuk yang square yang paling dekat yang ini ya. Kemudian dari sana kita tarik garis putus-putus yang paralel dengan si hyperplane yang sudah dibuat. Nah, ini seolah-olah seperti jalan raya nih. Jalanannya selebar ini. Ini selebar ini jalanannya. Ya. Artinya si hyperplane ini bisa memisahkan antara kedua buah kelas tadi
selebar ini. Kalau kita visualisasikan ya. Sekarang bayangkan dengan yang B2. B2 sampel representatifnya untuk masing-masing label adalah yang ini dan yang ini nih yang paling dekat dengan decision boundary ya. Kemudian kita tarik garis nih. Sama seperti tadi kita tarik garis. Gitu ya, yang paralel terhadap si decision boundary. Mungkin ini garisnya saya jelek yang begini lah ya. Ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jalanan yang terbentuk itu sempit, jalanannya terlalu sempit. Jadi seolah-olah si hyperplane ini tidak terlalu powerful untuk memisahkan antara kelas circle dengan kelas square, gitu ya. Makanya di support vector machine kriteria atau goal yang mau dicapai adalah mencari hyperplane sebaik mungkin. Dalam arti mencari hyperplane yang selebar mungkin. Nah, itu kriterianya SVM. Ya, jadi kalau ada B1, B2, dua-duanya betul, tetapi yang paling bagus yang menjadi output SVM yang B1 gitu ya. Lalu yang ini sampel-sampel yang paling dekat dengan decision boundary atau hyperplane ini yang disebut dengan support vector. Artinya seperti vektor sampel yang mendukung terbentuknya hyperplane gitu ya. Jadi kalaupun sampel-sampel yang lain ini dibuang, ini dengan catatan hyperplane-nya udah terbentuk ya. Hyperplane-nya sudah terbentuk, kemudian ini kita buang ya. Ini kita buang, hanya menyisakan si support vector saja, maka ketika algoritmanya dijalankan ulang lagi, hasil hyperplane yang terbentuk akan tetap sama, akan tetap ini. Ya, maka disebut sebagai support vector machine, suatu mesin yang membangun hyperplane atau decision boundary hanya berdasarkan vektor-vektor representatif aja, yang disebut dengan support vector. Nah, kalau yang ini juga sama, ini support vector yang ini, hanya saja hyperplane yang terbentuk nggak terlalu bagus ya. Intinya itu ya, kriteria SVM. Tadi saya review sedikit. Yang pertama, kita petakan dulu datanya ke dimensi yang lebih tinggi. Nanti di dimensi yang lebih tinggi, kita berusaha untuk mencari hyperplane dengan lebar sebesar mungkin. Ya, selebar mungkin. Jadi kalau jalan raya itu selebar mungkin. Nah, itu kriteria hasil SVM yang paling bagus. Nah, ini tadi sudah ya, which one is better, B1 atau B2 tadi sudah. Nah, kita bisa lihat, nah, yang disebut, tadi kan saya bilang yang lebar ya, yang jalanannya paling lebar. Nah, ini yang disebut dengan margin. Jadi kalau di SVM kriterianya margin ini, ya marginnya harus yang semaksimum mungkin yang bisa memisahkan dua buah kelas dengan error sekecil mungkin. Artinya bisa jadi ketika kita bangun support vector machine, kita dapat margin besar, tetapi ini nggak bisa nih 100% seperti ini, masuk ke kelas yang square semua, ini masuk ke kelas yang circle semua, nggak bisa tepat 100%. Jadi kita cari yang ya ini ada trademark sih, ada dua hal. Jadi margin yang besar, kita cari yang errornya juga paling kecil. Nah, kombinasi dua itu yang menentukan hyperplane yang terbentuk, yang kita pilih yang mana. Nah, itu prinsipnya support vector machine ini. Ini saya skip ya, ini hanya formula-formula. Kalau ingin belajar formula di support vector machine lebih detail. Kemudian ini saya mau tunjukkan sedikit salah satu contoh code untuk melakukan SVM. Sekali lagi, code ini sudah banyak ya, di internet juga banyak. Ini saya hanya ambil salah satu saja. Sebentar. Nah, ini contoh code yang saya ambil dari internet untuk melakukan SVM. Saya copy source-nya ya. Nah, ini saya jelaskan sekilas ya, sekilas saja. Yang bagian atas ini kita perlu import library yang dibutuhkan. Nah, yang paling penting sebenarnya yang ini karena kita mau melakukan support vector classification. Ya, kalau misalnya regresi ada lagi ininya library-nya ada lagi. Ya, ini khusus untuk klasifikasi. Karena klasifikasi maka evaluasinya menggunakan confusion matrix. Kita butuh bantuan confusion matrix. Kalau regresi
tentunya bukan confusion matrix ya. Kalau regresi tentu saja kita harus hitung macam-macam, bisa mean square errornya. Yang penting adalah errornya berapa kalau regresi. Nah, ini adalah kelas SVM-nya. Di sini ada beberapa formula, saya tidak bahas detail ya di sini. Silakan baca resource sendiri. Di sini ada macam-macam. Ini sebenarnya formula untuk hyperplane-nya. Ya, hyperplane-nya itu didefinisikan formulanya di sini di kelas SVM ini. Ya. Oke, kemudian yang bawah ini adalah membuat data dummy. Saya buat data dummy terdiri dari 2 buah kelas, ada kelas yang biru, ada kelas yang hijau. Nah, ini nantinya akan masuk ke support vector machine untuk mencari boundary-nya ya, atau hyperplane-nya. Nah, di sini seperti biasa untuk machine learning eksperimen selalu membagi data menjadi minimal dua ya, ada training, ada testing. Jadi di sini datanya di split dulu, data XY-nya di split dulu menjadi training dan testing, ada komponen X dan ada komponen Y, dan ini dilakukan secara random ya. Kemudian SVM-nya kita eksekusi dengan memasukkan data trainingnya. Ini data trainingnya. Ini data independent variables-nya, yang ini adalah targetnya yang mau kita prediksi labelnya. Ya. Nah, kita jalankan. Ini adalah nilai cost. Ini secara iteratif dia akan mencari tadi ya, garis hyperplane tadi, mana yang paling optimum, yang marginnya paling besar. Nah, itu secara iterasi SVM akan berusaha untuk mencari itu. Ya. Kalau sudah dapat, ini sekedar visualisasi aja, ini hyperplane yang terbentuk, ya, marginnya dari yang putus-putus di sini sampai yang ke sini ya, ini marginnya, ini sekedar visualisasi, tapi membangun modelnya cuma ini aja nih. Modelnya cuma dibangun dengan satu baris ini aja, udah dapat ya. Ini sekedar visualisasi model yang sudah terbentuk. Nah, kalau sudah ada modelnya, sudah ada hyperplane-nya, ya sangat mudah. Kita tinggal melakukan prediksi saja. Kalau prediksi, svm.predict. Kalau training, svm.fit. Ya. Ini trainingnya, membangun modelnya. Kalau mau memprediksi, ini prediksinya. Dan tentu saja yang menjadi input adalah sumbu X-nya ya. Karena Y-nya itu kan target yang mau diprediksi. Berarti yang jadi input adalah sumbu X-nya. Kemudian nanti dibangun confusion matrix membandingkan antara target ground truth-nya atau actual class-nya ya, kelas sesungguhnya yang disebut dengan Y-test di sini variabelnya, dan ini Y hasil prediksi. Ini yang mau dibandingkan. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kebetulan ini 100% ya, karena datanya data bikinan sendiri, jadi bisa diatur gitu ya. Kalau data real kemungkinan besar ya tidak 100% akurasinya. Nah, di sini bisa kita lihat confusion matrix-nya seperti ini. Sebelum saya lanjutkan, semuanya sudah paham belum cara membaca confusion matrix? Coba tulis di chat ya, sudah atau belum? Karena itu penting sekali, nanti pas ujian pasti ada deh. Kalau melakukan klasifikasi, kita harus evaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, ya, dan itu semua butuh confusion matrix dulu. Oke, ada yang belum ya? Oke, kalau belum saya jelaskan dulu ya. Jadi setelah kita melakukan prediksi, kita sudah dapatkan seluruh label hasil prediksi disimpan di YPRED, Y prediksi, ya, prediction. Kemudian actual class-nya adalah Y-test. Ini kelas sesungguhnya. Ya, jadi kalau muncul confusion matrix seperti ini, artinya adalah ini gambarnya, saya gambarkan ya. Ini sebuah matriks 2 dimensi. Di sini ini yang menjadi kolomnya misalnya sebentar. Kolomnya ini adalah hasil prediksi. Barisnya
actual class-nya ya. Saya tulis actual class deh. Ground truth-nya. Kelas yang sesungguhnya, karena di data test kan pasti ada labelnya ya. Nah, di sini angkanya 29, saya lihat dari sini nih. 0, 0, 34. Nah, ini saya tulis, ini prediksi tadi kan kelasnya hanya ada 2 ya, yaitu biru atau hijau. Misalnya di sini, ini kelas yang biru, ya, ini biru. Kemudian ini kelas yang hijau. Tentunya kalau di SVM tidak ditulis biru dan hijau ya, tetapi 1 dengan -1 atau 1 dengan 0 gitu ya. Nah, cara membacanya adalah contoh yang 29. Artinya ada 29 sampel yang diprediksi oleh SVM sebagai biru dan label sesungguhnya dari 29 sampel ini pun juga biru. Gitu ya cara bacanya ya. Artinya dia tepat, prediksinya tepat. Begitupun juga dengan ini juga prediksi tepat. Artinya ada 34 sampel yang diprediksi oleh model sebagai hijau dan actual class dari 34 sampel ini pun juga hijau. Gitu ya. Nah, yang error yang mana? Yang error itu adalah yang diagonal sebaliknya, ini dan ini nih. Ini menunjukkan error. Kebetulan di sini nggak ada errornya ya, 100% betul semua. Tapi kalau di sini ada nilainya, katakan misalnya 5 gitu ya. Cara bacanya berarti ada 5 sampel yang diprediksi oleh model sebagai hijau, tetapi sebenarnya kelas sesungguhnya ini adalah biru gitu ya. Kelas sesungguhnya biru tapi diprediksi oleh model sebagai hijau. Nah, ini namanya error nih. Angkanya 5. Di sini juga sama, cara bacanya mirip ya. Jadi ada 3 sampel yang diprediksi oleh model sebagai biru, tetapi sebenarnya kelas sesungguhnya dari 3 sampel ini adalah hijau. Gitu ya. Nah, itu cara bacanya. Nanti untuk menghitung akurasi, untuk menghitung performance dari klasifikasi apapun itu ya, baik itu SVM, kemudian KNN, decision tree, apapun itu, kalau klasifikasi itu wajib pakai confusion matrix seperti ini. Kemudian kita hitung akurasinya adalah yang benar 29 tambah 34. Jadi di diagonal utama ya. Diagonal utamanya dibagi dengan total data testing, bukan total data seluruhnya ya, tapi total data testing. Dalam hal ini ya ini semua ditambahkan. Ya. 29 tambah 0 tambah 34 tambah 0. Nah, kebetulan ini karena semuanya betul ya, ini akurasinya 100%. Ya. Nah, ini cara mengevaluasi untuk klasifikasi. Bisa dimengerti ya? Kalau belum silakan tulis di chat aja. Nah, yang bagian bawah ini sebenarnya hanya bedanya kalau yang bawah ini kita menggunakan package yang udah ada, jadi jauh-jauh lebih cepat. Kalau sebelumnya di atas persamaan hyperplane-nya didefinisikan dulu nih. Ini semua didefinisikan persamaannya. Tapi sebenarnya di scikit-learn itu sudah ada package-nya. Nih ya. Kita tinggal gunakan aja package-nya sebenarnya. Ya, jadi SVC, panggil linear SVC, ini package-nya. Kemudian sama seperti tadi, kalau mau menggunakan, membangun modelnya, kita panggil function fit, nanti memprediksi di bawah, sama, pakai predict ya. Hanya bedanya di sini aja nih. Jauh lebih mudah yang ini ya, pendekatan yang kedua. Kalau yang tadi kan kita harus definisikan dulu ya, formula hyperplane-nya seperti apa. Kalau yang di bawah, kita hanya tinggal gunakan saja nih package yang ada di scikit-learn. Di scikit-learn ada macam-macam, termasuk di dalamnya ada support vector classifier di SVC. Nah, kita tinggal pakai aja. Nah, di sini bisa kita lihat ada parameter untuk SVC. Ya, di sini kita bisa lihat nih. Ini semuanya dicari tahu di dokumentasinya ya. Jadi linear SVC itu parameternya apa saja, ini maksudnya apa ya. Kemudian class weight, dual, fit intercept dan seterusnya ini dilihat di dokumentasinya scikit-learn ya untuk ini library linear SVC. Oke, ini ada pertanyaan dulu. Untuk SVC perlu pakai pipeline.
Sebenarnya enggak sih, ini contohnya nggak pakai pipeline nih, ini langsung. Kalau pakai library seperti ini langsung. Pipeline itu digunakan kalau kita mau memproses suatu data itu secara berkelanjutan. Artinya setelah satu diproses, hasilnya mau diproses di tahap berikutnya, nah itu namanya di pipeline. Ya. Tapi kalau kita buat coding machine learning-nya ini nggak mengikuti prinsip pipeline juga bisa. Maksudnya gini, katakan misalnya ada 3 buah tahap, ada 3 tahap misalnya ya. Tahap pertama diproses dulu, dapat outputnya, masuk ke tahap kedua. Dan itu mau dilakukan dalam satu line langsung misalnya, itu pipeline langsung. Tapi kalau mau dibikin nggak pipeline juga bisa, maksudnya tahap 1 diproses dulu, disimpan dulu ke variabel misalnya ya. Kemudian baru diproses tahap yang kedua, menggunakan data yang tadi disimpan di variabel, terpisah gitu ya. Nah itu juga boleh. Ya. Kalau yang dimaksud pipeline dalam sudut pandang coding, silahkan. Nggak dibikin pipeline dalam sudut pandang coding, tapi sebenarnya itu konsepnya pipeline juga ya. Itu silahkan, jadi bebas-bebas aja. Ya, kalau kembali ke sini perlu pakai pipeline, tidak sih. Tidak selalu, tidak harus. Ya, kalau pakai library seperti ini nggak perlu pipeline. Oke, nah ini kalau kita menggunakan persamaan bikin sendiri, ya, ini dipaksakan nih 100% akurasinya. Tapi kalau kita pakai library yang udah ada, dia berusaha untuk mencari generalisasi. Artinya gini, marginnya diusahakan selebar mungkin. Kalaupun ada error, itu errornya di apa ya, masih bisa ditolerir gitu lah ya. Tapi ini kebetulan 100% juga sih. Jadi contoh di sini visualisasinya hasil dari pengembangan model support vektornya, kita bisa lihat ini hyperplane-nya ya. Ada sampel-sampel yang masuk di area margin itu tidak masalah ya. Yang penting dia tidak nyebrang ke hyperplane seberangnya ya. Walaupun sebenarnya kalaupun ada yang nyebrang ke wilayah seberangnya ya sebenarnya nggak masalah sih, asalkan kita masih bisa tolerir errornya. Kalau errornya kecil masih bisa ditolerir. Nah, cara memprediksinya juga sama. Ya, ini jauh-jauh lebih singkat. Tadi hanya sekedar panggil linear SVC, panggil function fit. Kalau sudah, kita prediksinya menggunakan predict. Ya. Dan kita bangun confusion matrix-nya, sama seperti tadi. Nah, ini kurang lebih ide dari support vector machine. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Untuk SVM yang ini ya, yang biasa, yang 2 kelas ya. Kita belum ubah-ubah jadi multi kelas. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oh ya, pipeline itu tadi ini maksudnya. Pipeline itu urutan pemrosesan data, intinya gitulah. Jadi kalau tergantung bahasa pemrograman ya, ada bahasa pemrograman yang kita bisa lakukan pipeline dalam satu line, satu baris code, itu ada juga yang enggak. Jadi kalau misalnya, contoh misalnya ada tahap pemrosesannya ada A, B, dan C gitu ya. Nah di code tuh kita bisa buat A, kemudian pipeline itu biasanya garis vertikal, A selesai diproses, output keluarannya A diproses berikutnya di pemrosesan tahap yang B. Nah ini namanya pipeline. Nanti setelah selesai diproses di B, outputnya diproses di C. Ya. Itu maksudnya pipeline. Jadi berurutan, suatu proses yang berurutan, di mana output dari satu proses itu digunakan di proses selanjutnya. Itu yang dikenal dengan pipeline. Mengenai bagaimana implementasi di code, lihat kembali ke sintaksnya ya, karena setiap bahasa pemrograman tuh sintaks untuk melakukan pipeline itu beda-beda. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu.
Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kalian dihadapi dengan suatu dataset yang multi kelas, artinya kelasnya lebih dari 2, tetapi ingin menggunakan SVM. Karena SVM masih digunakan sampai sekarang ya di penelitian di luar sana, karena dia cukup powerful untuk mencari tadi ya, hyperplane tadi, pembatas atau pemisah antara dua buah kelas. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa manfaatkan untuk memprediksi multi kelas? Bentar ya. Saya buka dulu materinya. Oke. Oke, nah ini yang dikenal dengan multi kelas SVM. Jadi kalau suatu saat kalian tulis paper atau skripsi atau tesis, hanya 2 kelas, silahkan gunakan SVM, istilah SVM biasa boleh. Tapi kalau multi kelas, jangan gunakan istilah SVM aja, ya. Itu udah salah. Jadi harus gunakan istilah multi kelas SVM. Nah, ada 3 pendekatan melakukan klasifikasi secara multi kelas ya, artinya kelasnya lebih dari 2. Ada dengan pendekatan one versus all atau one versus rest, pendekatan all pairs, dan pendekatan ECOC. Ya. Nah, pastikan ini kalian harus pahami ya. Biasanya kalau di soal ujian itu contoh dikasih dataset, kemudian disuruh bangun SVM, itu nggak dituliskan secara eksplisit. Ini SVM yang 2 kelas loh, atau ini yang multi kelas loh, harus pakai pendekatan ini loh, tidak ya. Jadi itu harus kalian pahami sendiri, identifikasi dulu problemnya seperti apa. Sorry ya, agak berisik. Kemudian setelah kita pahami problemnya, datasetnya, baru kita bisa putuskan mau pakai pendekatan yang mana gitu ya. Nah, ini ada 3 pendekatan yang bisa dilakukan untuk multi-class classification. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah one versus all. Ini banyak digunakan di penelitian-penelitian di luar sana untuk multi-class yang menggunakan SVM. Artinya apa? Kalau kita punya K buah kelas, kita ubah dulu menjadi K buah binary classifications. Contoh misalnya saya punya problem 3 kelas ya, 3 label. Maka saya ubah dulu datanya menjadi binary. Ada 3 buah binary classifications. Contoh kelas 1, 2, dan 3. Maka eksperimen pertama untuk kelas 1 versus non kelas 1. Jadi yang kelas 2 dan kelas 3 itu masuk ke non kelas 1. Ya. Kemudian nanti lakukan lagi eksperimen yang kedua. Binary kelasnya adalah kelas 2 dan non kelas 2. Ya, jadi kelas 1 dan kelas 3-nya masuk ke non kelas 2. Kemudian lakukan lagi eksperimen yang ketiga. Ya, antara kelas 3 dan non kelas 3. Jadi kelas 1 dan kelas 2-nya masuk ke non kelas 3. Jadi diperlakukan seperti layaknya binary classification, padahal ini multi kelas ya. Nah, nanti untuk mendapatkan final output-nya adalah kita lakukan kombinasi prediksi. Jadi kita evaluasi nih ketiga-tiga eksperimen ini dan berharap exactly one is positive. Jadi berharap hanya satu yang positif. Maksudnya apa? Yang eksperimen yang pertama, kelas 1 dikatakan sebagai kelas positif, biasanya gitu ya, kalau binary satu positif, satu negatif ya. Ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Atau 1, 0, 1, 0, 1, 0 gitu ya. Nah, kalau ini semua dijalankan untuk satu buah sampel, satu sampel saja, nah, kita berharap hanya ada satu eksperimen yang menghasilkan satu positif. Misalnya nih, di sini sampel X ini dimasukkan ke eksperimen pertama, dia menghasilkan negatif. Eksperimen kedua positif, eksperimen ketiga negatif. Maka ya sudah pasti yang kita ambil sebagai final output adalah yang ini, yang positif. Kita lihat lagi, ini berasal dari eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua positif artinya kelas 2. Berarti si sampel X ini dikategorikan sebagai kelas 2. Gitu ya. Nah itu best skenario-nya begitu ya, skenario terbaiknya begitu. Tapi bagaimana kalau kita dapatkan positifnya justru lebih dari satu? Misalnya ini negatif, ini positif, ini positif. Nah kita pilih yang mana? Kelas 2 atau kelas 3 si sampel yang baru masuk ini. Maka disinilah kita lihat highest confidence. Kita lihat yang confidence score-nya paling tinggi. SVM itu pasti selalu menghasilkan confidence score, atau kalau di algoritma yang lain istilahnya ada
maximum likelihood ya, atau highest probability, highest prior probability. Nah itu, bukan prior, posterior probability. Nah itu kita lihat yang paling tinggi skornya. Contoh misalnya di eksperimen kedua dia menghasilkan positif label prediksinya dengan confidence score-nya 0,6 misalnya. Di eksperimen yang ketiga 0,55 misalnya. Maka berdasarkan confidence score ya kita ambil yang ini ya. Kita ambil yang kelas 2 sebagai final output-nya. Nah, itu cara mengkombinasikan prediksi di pendekatan yang pertama ini ya, one versus all. Oke, positif ini maksudnya yang betul kasih. Positif ini maksudnya gini. Jadi kalau 2 kelas biasanya itu kelas yang satu dibilang positif, yang satunya lagi negatif. Mau yang mana positif mau negatif dalam sudut pandang ini, kelas 1 saya definisikan sebagai positif, kelas yang non kelas 1 sebagai negatif. Itu udah didefinisiin dulu di awal. Jadi bukan yang betul, bukan yang betul. Jangan sampai salah paham. Maksud saya gini, katakan misalnya si sampel X ini, dia actual kelasnya itu kelas 1 misalnya ya. Ini actual kelasnya kelas 1. Kelas sesungguhnya dia sebenarnya kelas 1. Tetapi ketika diprediksi, menghasilkan tadi kelas 2. Gitu ya. Ya, salah prediksi. Tetapi itu yang kita terima sebagai prediksi modelnya. Modelnya bilang kelas 2, ya udah itu kita terima hasil prediksi ada kelas 2. Benar atau tidak? Ya tidak benar ya, karena actual kelasnya adalah kelas 1. Jadi ini yang salah satu sampel yang kontribusi ke error nanti. Ya, jadi bukan, saya berusaha hati-hati, bukan betul atau tidak betul ya, tetapi label positif negatif itu kita tentukan dulu di awal. Atau sama halnya bukan positif negatif, misalnya saya tulis kelas 1 itu 1, non kelas 1 0. Ini juga sama, 1 ini 0, 1 0, 1 0 gitu ya. Nah ketika dites, yang ini menghasilkan prediksinya 0, ini 1, ini 0. Nah, kita pilih yang 1 gitu ya. Kita pilih yang 1. Karena ini pendekatannya 1 banding semua ya. Sekali lagi ini untuk pendekatan. Kalau kita lihat dulu interpretasinya. Kalau ini nilainya 1, berarti dia masuk ke kelas 2. Diprediksi sebagai kelas 2. Kalau dia diprediksi sebagai non kelas 1. Non kelas 1 artinya kelas berapa? Kita belum. Itu pun juga yang bawah. Ini non kelas 3. Non kelas 3 itu berapa? Bisa kelas 1, bisa kelas 2. Nah, masih belum pasti. Makanya di sini kita berharap ada 1 yang pasti, yaitu ini ya, yang nilainya 1 tadi. Dia diprediksi sebagai kelas 2. Ya udah kelas 2 memang. Jadi nggak bingung seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan kita masih belum tahu kelas mana. Ya. Nah itu maksud saya tadi. Jadi jangan sampai salah persepsi ya. Ini pendekatan yang pertama atau ilustrasinya bisa kita lihat seperti ini nih. Ini masih pendekatan yang pertama ya. Jadi kalau saya punya 3 sampel, ada segitiga, cross, dan circle. Saya ubah dulu jadi 3 buah binary classifications. Yang pertama segitiga dan bukan segitiga. Maka ini nggak ada lagi circle dan cross di sini. Dia dianggap dilebur jadi satu kelas, yaitu non kelas segitiga, artinya bukan kelas segitiga gitu ya. Nah ini juga sama. Ya, ini juga sama. Dibuat seperti tadi. Mirip penjelasannya seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, itu tadi pendekatan yang pertama. Sekarang pendekatan yang kedua, yaitu all pairs. Artinya apa? One versus one. Kalau di paper-paper tuh disebutnya one versus one. Kalau one versus all, one versus rest, itu yang pendekatan pertama. Ya. Pendekatan kedua, one versus one, artinya kita ambil sepasang kelas. Sepasang-sepasang. Dan prediksinya ditentukan oleh voting. Ya. Ambil yang paling banyak, ya voting lah, yang paling banyak yang mana gitu ya. Kita lihat ilustrasinya, contoh seperti ini. Kalau pakai pendekatan all pairs, dia sepasang-sepasang diambilnya. Contoh misalnya segitiga sama cross dulu, ya. Bangun modelnya, bangun model SVM-nya. Kalau kita bicara SVM ya. Kemudian eksperimen kedua, kita ambil segitiga dan circle, bangun lagi modelnya.
Eksperimen ketiga, circle dan cross, kita bangun modelnya. Ya, jadi nanti kalau menggunakan SVM, kita akan mendapatkan 3 buah hyperplane. Ya, katakan misalnya ini hyperplane yang pertama, ini hyperplane yang kedua, ya, ini hyperplane yang ketiga. Nah, kita dapatkan 3 buah hyperplane. Nah, nanti pada saat ada sampel baru masuk, misalnya di sini saya punya sampel baru nih, gitu ya. Maka si sampel baru ini harus dites ke tiga-tiganya. Dites ke model yang pertama, dites ke model yang kedua, dites ke model yang ketiga. Kemudian voting. Ya. Coba ada nggak di slide selanjutnya? Oh, nggak ada. Ya, kita voting. Contoh misalnya ya, saya tadi ulangi lagi. Contohnya mungkin yang sederhana dulu ya. Misalnya di sini nih. Ya. Kalau kita tes pakai model yang pertama, tadi garisnya begini ya, katakan ya. Ini masuknya ke kelas circle. Masuk ke kelas circle. Kalau di model yang kedua, ini masuknya ke kelas segitiga. Kalau di model yang ketiga, ini masuknya ke kelas circle lagi. Cross ya, cross. Maka di sini kita voting. Yang paling banyak yang mana? Yang paling banyak cross. Maka si sampel ini dia masuk ke kelas cross. Gitu ya, itu cara voting untuk di all pairs. Oke, ini ada pertanyaan, harusnya tidak 6. 6 apa nih? 6 eksperimen maksudnya? Oh tidak, karena ini bukan, kalau di dunia probabilitas ini bukan kombinasi tapi permutasi ya. Jadi kalau 6 tuh gini, 6 semua kombinasi, artinya segitiga dan segitiga, segitiga dan circle, segitiga dan lingkaran, kemudian lingkaran dan segitiga, lingkaran dan circle, lingkaran dan lingkaran. Ini aja udah 6, kalau satu lagi ya 9 ya jadinya ya. 6 dari mana 6? Coba saya tanya aja deh, 6 dari mana? Kalau ada segitiga dengan circle, 2 kali 3. 2 kali 3, sebentar. Coba saya list dulu semuanya. Ini begini. Tidak, karena gini, kalau segitiga dengan circle itu sama aja dengan circle dengan segitiga. Jadi nggak usah diulang lagi. 2 oke, ya. Jadi nggak bisa, artinya ya segitiga sama circle dengan segitiga itu sama aja dianggap satu gitu ya. Makanya nggak sebanyak itu ya. Oke, baik. Nah, kelebihannya apa? Kalau berdasarkan penelitian antara pendekatan 1 dan pendekatan 2, pendekatan yang kedua ini sebentar ya. Pendekatan yang kedua tentunya lebih cepat. Kenapa? Karena lebih sedikit jumlah sampel yang diolah di masing-masing eksperimen. Kalau tadi kan di masing-masing eksperimen kita mengolah semuanya. Ya, semuanya kita olah. Di eksperimen pertama semua, eksperimen kedua semua, dan seterusnya. Kalau di pendekatan kedua, tidak. Di eksperimen pertama, antara segitiga dan cross, ya hanya segitiga dan cross saja yang diproses. Ya. Yang circle enggak. Datanya lebih sedikit. Jadi bisa terbayang ya, kalau di pendekatan yang pertama tentunya lebih lambat prosesnya dibandingkan pendekatan yang kedua ini lebih cepat. Karena lebih sedikit sampel yang diolah. Ya. Kemudian mengenai keakuratan, lebih akurat ini berdasarkan penelitian. Jadi udah banyak penelitian di luar sana dan membuktikan pendekatan all pairs ini lebih akurat dibandingkan yang sebelumnya, yang one versus all. Sebenarnya ada alasan yang lain sih ya, kalau kita analisis lebih mendalam, yang sebelumnya itu kan kelas circle dan kelas cross di eksperimen pertama itu dilebur jadi satu. Namun bisa aja kedua kelas ini memiliki karakteristik yang berbeda,
Sehingga kalau kita paksakan, kita bangun polanya hanya jadi 2 pola saja, itu bisa sedikit mengacaukan model, ya, sehingga akurasinya lebih buruk, ya, dibandingkan pendekatan yang kedua. Kalau pendekatan yang kedua kan tidak ada 2 kelas atau lebih yang dilebur jadi satu, menyamakan pola, nggak ada, karena dia pakai data dari kelas yang sesungguhnya, sehingga akurasinya lebih tinggi. Ya, kalau kita mau lihat interpretasinya, ya, kenapa bisa yang all pairs ini lebih akurat dibandingkan yang one versus all. Selain karena memang jumlah sampelnya lebih sedikit. Oke, cara yang ketiga adalah dengan ECOC. ECOC ini error correcting output codes. Maksudnya apa? Ini sederhana caranya dan cukup powerful, banyak juga dipakai di penelitian-penelitian di luar, ya. Caranya setiap ini saya bacakan dulu, nanti kita lihat contohnya, ya, supaya tidak bingung. Intinya adalah kita mentransformasikan multi-class classification problem menjadi multiple binary classification problems. Sama seperti di pendekatan-pendekatan sebelumnya. Hanya caranya berbeda. Caranya kalau di ECOC ini adalah setiap kelas itu kita buat ID-nya berupa binary encoding atau bit string. Jadi seolah-olah gini, setiap kelas tuh punya ID-nya masing-masing. Sama seperti kita, ya, kita punya nomor KTP masing-masing. Nah, itu mirip-mirip lah seperti itu. Jadi setiap kelas dia punya ID-nya atau punya nomor KTP-nya masing-masing. Ya, itu yang dinamakan dengan bit string atau binary encoding. Nah, nanti setiap bit di dalam bit string ini kita prediksi menggunakan classifier yang terpisah. Ya. Saya langsung contoh aja deh. Kayaknya kalau ngomong ini tanpa lihat contoh mungkin membingungkan, ya. Nah, ini contohnya masih sama seperti tadi, yaitu 3 kelas, ya. Ada kelas segitiga, kelas circle, dan cross. Nah, setiap kelas ini saya buat ID-nya menggunakan bit string atau binary encoding, sama aja, ya. Saya bikin suatu identitas berupa bit string. Panjangnya berapa? Panjangnya biasanya 2 kali K. K ini adalah jumlah kelasnya. Kalau kelasnya ada 3, berarti ini kali 2 aja, jadi 6. Ya, bit stringnya ada 6 panjangnya, ada 6 bit. Kenapa sih harus 6 bit gitu, ya? Yang penting kan ID-nya harus berbeda-beda antara kelas yang segitiga, circle, maupun cross. Yang penting beda, ya. Tapi sebenarnya enggak, dia harus sufficiently far apart. Artinya, contoh, kalau hanya 3 kelas kan sebenarnya kita bisa bedakan dengan 2 bit aja cukup, ya, sebenarnya. Misalnya 2 bit begini nih. Nah, gini aja sebenarnya udah cukup. Ya, tapi kenapa harus banyak-banyak sampai 6? Ini untuk mencegah model itu terlalu sensitif. Artinya nanti kan setiap bit ini akan diprediksi oleh model. Kalau ada kesalahan 1 bit aja, contoh ini ya, dia sebenarnya kelasnya circle. Tapi ketika diprediksi ada kesalahan 1 bit aja, jadi 0 gitu ya. Nah, ini udah langsung pindah ke label yang cross. Padahal sebenarnya salah nih. Nah, ini yang dimaksud dengan terlalu sensitif. Makanya dibikin bitnya ini panjang. Supaya kalau ada error salah satu aja, misalnya apa ya, misalnya ini. Ketika diprediksi, ada error di bagian sini nih. Dia jadi 1 misalnya ya. Jadinya 1, 0, 1, 0, 1, 1. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini kan nggak ada ya di kelas segitiga, cross maupun circle, tuh nggak ada bit string ini. Sehingga dia nggak otomatis tiba-tiba masuk ke kelas yang lain gitu ya, karena dia nggak plek-plek sama dengan ID dari kelas yang lain. Sehingga error seperti ini masih bisa ditolerir. Kita bisa lihat yang jumlah errornya paling kecil, perbedaan bitnya paling kecil yang mana, yaitu dengan kelas yang segitiga tadi ya, karena dia hanya beda di bit yang terakhir aja. Jadi dia tetap akan bisa masuk kelas segitiga walaupun ada error di dalamnya. Ya, karena bitnya panjang. Nah, itu manfaatnya kenapa binary encoding harus panjang ya. Lalu tahap berikutnya apa? Jadi setiap kelas ini punya bit stringnya masing-masing dan random, di-generate secara random, dan bit string dari satu kelas dengan kelas yang lain harus beda. Ya.
Ini seperti identitasnya tiap kelas ya. Kemudian tahap berikutnya adalah kita definisikan setiap sampel dengan bit stringnya. Contoh, ini S1 masuk ke kelas segitiga. Berarti S1 ini bit stringnya yang ini, yang kelas segitiga. 10, 10, 10. Nah ini ya. Nah ini bit string untuk sampel S1, S2 karena dia kelasnya cross, maka dia ambil bit string yang cross ya. S3 karena dia kelasnya circle, ambil bit string yang circle ya. Dan seterusnya sampai semua sampel punya representasi bit stringnya masing-masing sesuai kelasnya. Nah, kalau sudah lengkap semua sampel sudah punya bit string masing-masing, tahap berikutnya adalah kita bangun SVM classifier untuk masing-masing bit. Jadi ini untuk B1 kita bangun SVM-nya, B2 kita bangun SVM-nya. Ya, jadi di sini ada 6 buah model SVM, ada 6 buah classifier. Masing-masing classifier binary, ini kan binary ya, dia hanya memprediksi 1 atau 0. Ya, ini juga binary ya, semua binary nih. Jadi kita punya 6 buah SVM model yang memprediksi binary. Ya. Nah, nanti yang diproses apanya? Yang diproses tetap ininya ya, tetap apa ngomongnya ya, tetap si variabel independennya ya. Kalau misalnya nih sumbu X1-nya adalah usia misalnya, sumbu X2-nya berat badan misalnya, maka tetap usia dan berat badan ini yang masuk ke dalam proses trainingnya, namun labelnya nanti jadi ini nih. Ya. Jadi bagi si classifier B1, sampel 1 itu kelasnya 1. Bagi si classifier B1 juga, si sampel 2 itu kelasnya 0. Dan seterusnya. Kebayang ya? Semoga kebayang. Kalau nggak terlalu paham bisa tulis di chat lagi atau langsung unmute juga boleh. Nah nanti ketika ada sampel baru yang masuk, udah masuk ke kernels. Ketika ada sampel baru yang masuk, dia akan diprediksi menggunakan 6 buah ini. 6 buah classifier ini. Katakan misalnya output yang dihasilkan ketika dites menggunakan 6 buah classifier, misalnya output yang dihasilkan gini ya, 0, 0, 1, 1, 0, 1 misalnya. Nah ini outputnya nih untuk sampel yang baru. Kemudian cara kita memutuskan dia masuk kelas yang mana, apakah segitiga, cross, atau circle. Nah ini kita bandingkan hasil classifier ini dengan bit string masing-masing kelas. Pertama, dengan kelas yang segitiga, dia beda berapa bit nih? Beda 1, 2, 3, 4. Beda 4 bit ya, dengan si kelas segitiga. Dengan kelas yang cross, beda berapa bit? 1 ya, beda 1 bit. Hanya di terakhir di terakhirnya aja beda. Dengan kelas circle beda berapa bit? 1, 2, 3, 4, 5. Beda 5 bit. Nah, di sini kita ambil keputusan berdasarkan yang perbedaannya paling sedikit, yaitu yang tadi cuma 1 bit aja, kelas circle. Sehingga ini kita bisa putuskan si new instance ini masuk ke kelas circle. Kok circle sih? Cross, sorry ya. Ke kelas cross. Nah, itu caranya menggunakan ECOC. Oke, cara nentuin bit-bit yang barunya gimana? Yang ini ya maksudnya, yang bawah ini bukan? Yang 001, 101, ya bukan? Ya, bit-bit yang ini adalah hasil prediksi dari masing-masing SVM classifier yang sudah dibangun. Jadi bayangkan kita punya 6 buah SVM classifier. Classifier 1, classifier 2, sampai dengan classifier yang ke-6. Nah, si sampel ini dites pakai masing-masing classifier. Karena classifier ini kan binary classifier, dia akan menghasilkan prediksinya berapa. Nah, ini hasil prediksinya, ini contoh aja. Contoh misalnya classifier yang pertama, dia memprediksinya 0. Classifier kedua, hasil prediksinya 0, dan seterusnya. Gitu ya. Ini contoh aja tadi.
Jadi menentukan kelasnya itu yang bitnya paling beda. Justru bukan yang paling beda, yang paling mirip. Menentukan kelasnya itu dari bitnya betul, bitnya ini kita cocokkan dengan binary encoding masing-masing kelas. Yang perbedaannya paling sedikit, artinya yang paling mirip, bukan paling beda ya. Kalau paling beda kan dia dengan yang circle, karena perbedaannya paling jauh. Yang perbedaannya paling sedikit alias yang paling mirip, itulah yang diputuskan jadi final prediction-nya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai SVM, baik yang binary class maupun yang multi class? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke logistic regression ya. Mengenai ini SVM kernels ini adalah fungsi yang digunakan untuk memetakan data dari dimensi rendah ke dimensi tinggi. Jadi kalau tadi misalnya 2 dimensi ya, ada X dan Y, mau dipetakan ke dimensi yang lebih tinggi ada X, Y, dan Z. Nah Z-nya itu pakai fungsi kernel. Nah fungsi kernel macam-macam, ada polinomial, ada macam-macam lah persamaannya, ya persamaan kernel. Nah ini yang dimaksud dengan kernel di SVM. Ya. Dan itu jadi parameter juga sebenarnya. Kita bisa coba berbagai macam eksperimen dengan kernel yang berbeda-beda. Misalnya kalau pakai polinomial kernel seperti apa hasilnya. Kalau pakai jenis kernel yang lain, misalnya sigmoid seperti apa, ya dan seterusnya itu menjadi parameter juga. Ya. Oke, berikutnya kita bahas logistic regression, tapi kita break dulu kali ya, break 5 menit. Ya. Nanti kembali lagi jam 2.47. Ya, kalau mau ambil minum atau ke toilet, silakan. Atau sambil menyiapkan pertanyaan untuk yang berikutnya juga silakan ya. Kita kembali jam 2.47. Ya, sorry. Silakan ya, kita break dulu sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita bahas tentang logistic regression. Saya share dulu sedikit materinya. Nah, ini logistic regression ini walaupun namanya ada kata-kata regresinya, tapi sebenarnya digunakan untuk klasifikasi. Ya. Jadi kalau di regresi, kita ingin memprediksi nilai berupa continuous number. Nah, kalau di logistic regression, kita memprediksi label. Ya, makanya sering digunakan untuk klasifikasi. Lalu kenapa ada kata-kata regresinya? Jadi sebenarnya yang diregresi atau yang kita output berupa continuous number-nya itu adalah probabilitas sebenarnya atau likelihood. Jadi di sini kita lihat kalau di regresi, kita bandingkan dengan regresi dulu ya. Kalau di regresi saya punya data seperti ini, gitu ya misalnya ya. Maka garis regresinya katakan misalnya linear. Ini garis regresinya. Tapi kalau di logistic regression, kita berusaha untuk mencari formula yang dikenal dengan logistic line. Ya, logistic line atau S-like shape karena memang bentuk formulanya itu seperti huruf S gini ya. Nah, titik-titik ini apa artinya? Titik-titik yang ada di logistic line ini menandakan chance atau probabilitas. Tapi probabilitasnya hanya digunakan untuk dua kelas ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada kelas 0 dan ada kelas 1. Ini kalau kita representasikan menjadi angka. Kalau kita gunakan untuk penyelesaian masalah real case gitu ya, kita definisikan aja, misalnya tadi antara suka nanas atau tidak suka nanas untuk topping pizza, nah itu kita definisikan aja, kalau suka nanas 1, tidak suka nanas 0 gitu ya. Jadi kita selalu dapatkan nilainya 0 dan 1. Nah nanti nilai yang ada di sini menunjukkan probabilitasnya, contohnya misalnya output dia masuk ke prediksi nilai 1, probabilitasnya 0,7, maka nanti hasil dari klasifikasinya akan dibawa di paling atas nih, sebelah atas. Makanya di sini kan ada kumpulan titik-titik ya. Artinya setelah kita lakukan perbandingan nilai probabilitas, maka dia akan masuk ke salah satu dari dua kelas ini. Ya, nah itu prinsip dari logistic regression. Ini formula untuk logistic line-nya nih. Nah, jadi jangan sampai kebalik antara regresi dengan logistic regression itu dua hal yang berbeda ya. Namun dua-duanya hanya bisa memproses data yang numerik saja. Nah, ini ada ciri khasnya nih ya. Logistic regression, walaupun dia melakukan klasifikasi, tetapi semua datanya harus dalam bentuk numerik. Mirip seperti di artificial neural network juga gitu ya, datanya harus numerik, ya nggak bisa data berupa label ataupun kategori. Kalau misalnya datanya berupa kategori, maka kita harus ubah dulu jadi numerik. Ya, bagaimana caranya? Ini ada sedikit contoh code. Saya share dulu. Sebentar. Oke, sebentar ya. Ini potongan code dari internet. Silahkan nanti kalau mau dilihat kembali boleh. Ini adalah contoh code-nya dari link atau yang tadi saya sudah share di chat box.
Ini datasetnya diperoleh dari UCI Machine Learning Repository terkait dengan direct marketing campaign, phone calls ya, kalau kita ditawarin produk-produk tertentu ya lewat telepon. Dari institusi perbankan di Portugal ya. Goal klasifikasinya adalah untuk memprediksi apakah klien yang ditelepon itu akan subscribe, akan berlangganan atau tidak terhadap produk depositonya si bank ini ya. Jadi ini binary ya, dia akan subscribe atau tidak, 1 atau 0. Nah ini saya jelaskan secara garis besar, detailnya sebenarnya ada di link ini ya, bisa dipelajari lebih detail. Ini secara garis besar saja. Pertama kita tentu saja harus import dulu library yang digunakan, dan yang terpenting adalah ini ya. Ini dari sklearn ada nih ya. Logistic regression, kita nanti tinggal gunakan aja nih datanya. Functionnya tinggal digunakan aja, tinggal dieksekusi aja. Ya. Dan di sklearn ini juga ada library untuk melakukan splitting data, untuk training dan testing. Jadi kita butuh 2 ini. Sebenarnya di logistic regression itu ketika membangun modelnya itu nggak lama. Sama seperti di support vector machine tadi ya, ketika kita mau membangun modelnya itu sebenarnya nggak lama ya. Yang lama biasanya itu pre-processingnya. Karena kita tahu logistic regression itu hanya bisa digunakan untuk data yang semuanya numerik. Kalau nggak numerik kita harus ganti dulu ya, kita harus ubah dulu. Nah ini datanya ada di link ini, saya bisa share lagi di chat box ya. Silakan dilihat datanya. Data perbankan ini ya. Nah, kalau saya buka datasetnya, ini CSV ya, bentuknya seperti ini nih. Jadi kalau diperhatikan, tidak semuanya numerik. Ya, di sini usia numerik, oke, it's okay ya, nggak masalah. Tapi kalau mengenai pekerjaan, kemudian marital status, education, nah ini semuanya kategorikal semua. Kita harus ubah dulu jadi numerik. Ya, caranya sebenarnya ada berbagai macam cara. Bisa dengan memberikan kategori ya, angka kategori. Misalnya kalau marital status itu ada yang married, single, divorce dan lain-lain, itu dibuat 1, 2, 3, 4 itu bisa. Atau bisa juga dibuat jadi binary variable. Jadi kalau misalnya marital status itu dibuat ada variabel tambahan. Married kolom baru, isinya 1 atau 0. Ya, single kolom baru, 1 atau 0 isinya. Jadi kita ubah dulu seperti itu datanya. Kepencet. Oke. Nah, di sini kebanyakan step-stepnya di awal itu paling banyak untuk pre-proses datanya tadi. Ya, contoh misalnya di sini datanya setelah di-load, kemudian kita drop yang ini ya, yang not applicable ya, yang kosong-kosong di-drop, dibuang. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi ada 21 kolom, ada 41.188 baris. Kolomnya atau variabelnya ini ya, tadi ada age, job, dan seterusnya. Ya. Nah ini untuk melihat datanya seperti apa, sampel aja 5 sampel teratas pakai data.head. Ya. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk yang education, nilainya, ya, nilai dari kolom education ada basic 4 tahun, basic 9 tahun, basic 6 tahun ya. Nah ini dikategorikan dulu, basic 9Y, 6Y, 4Y ini jadi basic aja, ya biar nggak terlalu banyak variasi. Jadi di sini diubah dulu jadi basic ya, untuk yang basic 9Y, 6Y, 4Y. Kalau sudah dicek lagi nilai unik untuk education sekarang sudah berubah jadi basic aja nih ya, udah nggak lagi seperti ini. Ya. Kemudian kita explore dulu datanya. Biasanya kalau ujian akan lebih baik kalau ditampilkan data exploration-nya ya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba bangun model langsung akurasi. Itu kalau saya, terutama kelas saya sih ya. Kalau kelas saya seperti itu sih nilainya nggak full. Jadi di-explore dulu datanya, bangun modelnya, berikut penjelasannya. Hindari submit ujian itu hanya code saja ya. Hanya code-nya aja, nggak ada penjelasan apapun, itu jangan sampai seperti itu.
Karena kalau code aja kan bisa aja ambil dari internet ya. Kita nggak tahu, tapi ambil dari internet boleh, silahkan. Library gitu ya, cara menggunakan code dari internet itu silahkan, tetapi harus dicantumkan referensi code-nya apa, dan kita lakukan modifikasi di dalamnya. Dan dijelaskan, kalau kayak gini nggak menjelaskan namanya nih ya, Manasuri. Nih, data exploration ini namanya bukan penjelasan ya. Kita jelaskan misalnya seperti tadi, pertama kali data dimasukkan dulu ke dalam Google Colabs misalnya. Kemudian untuk data-data yang mengandung missing value di drop, ya, itu dijelaskan step by step-nya. Ya. Nah, seperti proses ini ya, pertama kali lakukan ini tujuannya untuk apa sih? Saya ingin mengubah kategori itu, mengurangi ya jumlah kategori untuk education, sehingga saya lakukan yang pertama, saya lihat dulu nilai uniknya ada apa saja, kemudian saya ubah yang nilai-nilai ini jadi satu kategori. Nah, itu dijelaskan ya. Nah, ini di bagian data exploration, saya mau hitung dulu ada berapa banyak sih sampel yang masuk kelas 0 dan yang masuk kelas 1. Nah, tujuannya harus ditulis. Tujuannya untuk apa melakukan ini? Kan kita melakukan coding pasti ada tujuannya ya. Tujuannya harus kita tulis. Jadi, untuk melihat apakah data yang kita proses balance atau tidak, maka saya ingin menghitung jumlah sampel untuk masing-masing kelas. Nah, itu lebih make sense, jadi alurnya kelihatan ya. Nah, di sini dihitung sampel yang 0 jumlahnya ternyata jauh lebih banyak dibandingkan sampel yang 1, sehingga kita bisa putuskan bahwa ini datanya imbalance. Dilengkapi dengan visual seperti ini boleh ya, silahkan. Nah, di sini lebih kelihatan lagi datanya nggak balance sama sekali ya. Yang labelnya 0 jauh lebih banyak dibandingkan yang labelnya 1. Sebentar. Tadi ada yang bertanya kah? Oh iya. Oh sorry, selesainya jam 3 ya. Saya pikir sampai jam 3.20. Oke, baik. Oke, sebentar lagi selesai. Oke, saya sekedar gambaran singkat ya. Jadi ini setelah kita lihat datanya, kemudian kita lakukan sesuatu, ini data exploration macam-macam ya. Kita mau lihat tergantung fungsinya apa. Yang mau saya tekankan adalah pada saat ujian, cantumkan alasan kenapa melakukan code ini, kemudian penjelasan code-nya itu untuk melakukan apa, output-nya seperti apa, dianalisa. Ya, kalau enggak, biasanya nilainya enggak full. Nah, ini setelah di-explore, ternyata ada data yang tidak balance, kelasnya tidak balance, sehingga di sini diterapkan, ini saya cepat saja ya, pakai oversampling. Jadi sampel-sampel yang tadi kelasnya 1 itu kan sedikit diperbanyak dengan metode SMOT. Ini algoritma, silakan explore ya, SMOTE ini algoritmanya seperti apa. Ini untuk oversampling, supaya nanti di akhir data yang kelas 0 dan data kelas 1 itu balance. Ya. Nah, untuk membangun model logistic regression-nya, gampang sebenarnya, hanya sekedar ini aja nih, ini begini doang. Logit, Y, X. Nah, ini modelnya seperti ini, bisa di-print. Nanti terakhir ketika mau melakukan prediksi, ya, prediksinya ini masih training ya, sorry, ini training, prediksinya ini predik sama seperti tadi. Nah, jadi silakan dilihat di link yang tadi ya, lebih detail di sana penjelasannya. Nah, karena ini adalah klasifikasi, maka sudah tentu evaluasinya harus menggunakan confusion matrix. Confusion matrix dulu, baru kemudian nanti kita bisa hitung akurasinya, precision, recall ya, atau F1 score-nya itu kita bisa hitung di sana ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi saya salah, saya pikir sampai jam 3.20 ya, ternyata cuma sampai jam 3:05 aja. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah jelas. Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh sih email saya ya. Silakan tanya-tanya boleh. Itu email saya amalia.zahra-acid. Saya hanya handle 2 kelas sebenarnya di semester ini, tapi kalau dari kelas yang lain mau tanya-tanya juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya,
saya tutup ya sesi kelas responsi hari ini. Terima kasih. Maaf Bu, belum selesai, masih ada sesi dokumentasinya lagi Bu. Ya, saya kembalikan ke Sendiawan maksudnya. Ya, jadi teman-teman jangan leave dulu ya, kita mau ada sesi dokumentasi. Boleh dari Jason dibawakan